Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube @math with Aksa. Di video ini kita akan membahas salah satu materi yang ada di matematika tingkat lanjut kelas 12, yaitu persamaan garis singgung atau PGS lingkaran yang melalui titik pada lingkaran. Oke, sebelum kita ke materinya, mungkin teman-teman pernah lihat rumus seperti ini ya, yang ada pada layar. Oke, jadi ketika kita punya persamaan lingkaran dengan bentuk yang berbeda-beda, ada 3 jenis bentuk ya, maka rumus untuk mendapatkan persamaan garis singgungnya juga akan beda, ya. Dan satu masalah yang mungkin akan muncul dari sini adalah gimana cara ngafalinnya. Ya kan? Karena untuk setiap bentuk persamaan lingkaran, rumusnya tuh beda untuk ngedapetin persamaan garis singgungnya. Dia beda-beda. Nah, kalau teman-teman nggak mau ngafalin 3 ini, ya, kalau nggak mau ngafalin, sebetulnya ada cara yang bisa kita pakai untuk berbagai jenis soal. Ya, dalam kasus ini, menentukan persamaan garis singgung lingkaran pada titik yang dilewati lingkaran atau titik yang berada pada lingkaran. Maka dari sini aku bisa bilang bahwa rumus yang ada di slide sebelumnya atau di slide kedua tadi hampir nggak diperlukan kecuali pas ujian mungkin ya, salah satunya biar lebih cepat ngerjainnya. Kenapa? Karena sebetulnya semua rumus tadi berangkatnya dari satu konsep yang ada di layar, ya, satu ini aja. Oke, sekarang kalau kita punya lingkaran yang pusatnya di O, ya, lingkaran yang pusatnya di O, dan ada satu titik yang berada pada lingkaran, atau titik yang dilewati lingkaran, katakan, yaitu titik A. Oke, maka aku bisa tarik garis yang menghubungkan titik O dan titik A. Ya, dan garis ini disebut sebagai jari-jari lingkaran. Oke, ini merupakan jari-jari lingkaran. Oke, sekali lagi, di gambar ini kita punya OA sebagai jari-jari lingkaran. Oke, dan di gambar ini juga aku udah gambar satu garis singgung ya, yaitu garis yang merah ini, garis K. Dari sini sebetulnya, kalau teman-teman perhatikan gambarnya, ya, kita bisa menyimpulkan bahwa yang pertama adalah dari titik yang berada pada lingkaran hanya dapat hanya dapat dibuat satu garis singgung. Ini yang paling penting sebetulnya, bahwa kalau kita punya titik yang berada pada lingkaran, kalau lihat gambar ini berarti titik A, kita hanya bisa buat satu garis singgung. Oke. Kemudian yang kedua adalah garis singgung lingkaran tegak lurus dengan jari-jari lingkaran. Oke, sekali lagi sifat penting yang kedua adalah garis singgung lingkaran akan selalu tegak lurus dengan jari-jari lingkaran. Dan sifat ini juga harusnya sudah teman-teman pelajari ketika di matematika kelas 11 ya, pada bab lingkaran. Oke? Kemudian, dari sifat kedua ini teman-teman, kalau kita punya dua garis yang tegak lurus ya, kita bisa kaitkan dengan gradien. Oke? Hubungannya apa kalau kita bahas gradien? Ingat kembali bahwa hasil kali ya gradien dua garis yang tegak lurus adalah min 1. Oke. Sehingga dari gambar di sebelah kiri, aku bisa tulis hubungannya bahwa gradien garis OA
Karena garis OA ini tadi jari-jari lingkaran ya. Gradien garis OA, kalau aku kalikan dengan gradien garis K, hasilnya sama dengan min 1. Oke. Itu sebetulnya. Jadi, semua 3 rumus yang ada di slide sebelumnya ya, bisa kita dapatkan dari 2 sifat penting ini. Oke, jadi sebetulnya tidak perlu dihafalkan, nggak masalah. Oke. Nah, sekarang kalau kita udah paham ya, 2 sifat penting ini, sekarang kita bisa coba bahas beberapa soal yang berkaitan. Oke. Kita mulai dari soal nomor 1. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat plus y kuadrat plus 4x min 6y plus 3 sama dengan 0 yang melalui titik min 5,2. Oke, pertama, ketika kita mengerjakan soal yang berkaitan dengan persamaan garis singgung lingkaran, kita harus cek dulu sebetulnya apakah titiknya berada pada lingkaran atau di luar lingkaran. Karena apa? Garis singgung lingkaran bisa kita buat kalau titiknya salah satu dari 2 kondisi nanti. Titiknya berada pada lingkaran atau di luar lingkaran. Oke. Nah, sekarang kita akan cek dulu ya. Kita akan cek posisi atau kedudukan titik min 5,2. Oke. Berarti kita substitusikan x, y sama dengan min 5,2 ke persamaan lingkaran. Ya, kita substitusikan, diperoleh, kita akan dapat apa? Min 5 kuadrat plus 2 kuadrat plus 4 kali min 5 kurangi 6 kali 2 ditambah 3. Yang kalau kita hitung, kita akan dapat 25 ditambah 4 kurangi 20 kurangi 12 ditambah 3. Dan ini kalau kita hitung, kita akan dapat 0. Ya. Hasil sama dengan 0 ini menunjukkan bahwa titik min 5,2 berada pada lingkaran. Oke. Nah, kita udah tahu nih, ternyata min 5,2 itu dia berada pada lingkaran ini. Oke. Sekarang, dengan menerapkan konsep tadi, kita juga harus menentukan titik pusat lingkaran. Ya, cukup titik pusatnya aja, nggak usah hitung jari-jarinya. Oke, titik pusatnya aja. Ya, oke. Nah, sekarang titik pusat lingkarannya ya, titik pusat lingkaran adalah misalkan P gitu ya, P. Nah, kita tentukan titik pusatnya sebetulnya nggak susah juga, karena kita tinggal ambil koefisien X berarti 4 dibagi min 2, koefisien Y min 6, ya, min 6 dibagi min 2. Maka kita akan dapat titik pusat lingkarannya adalah min 2,3. Oke. Kenapa kita harus nyari titik pusatnya dulu? Karena ingat tadi konsepnya bahwa jari-jari dia kan garis yang melalui titik pusat dan titik singgungnya, ya kan? Min 5,2 ini tadi kita udah tahu berada pada lingkaran, sehingga nanti secara otomatis min 5,2 juga merupakan titik singgungnya. Oke? Nah, dari sini sekarang kita akan hitung gradien. Oke? Kita akan hitung gradien ya, garis yang melalui min 2,3 dan min 5,2. Kita hitung gradien. Oke. Kita pilih X1, Y1 dan X2, Y2 itu bebas ya. Cuma biar enak, aku akan misalkan ini sebagai X1, Y1 dan min 5,2 sebagai X2, Y2. Oke. Kemudian kita hitung gradiennya. Gradien berarti Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Ya.
Kita masukkan Y2-nya 2 kurangi Y1 3, oke, per X2-nya min 5 kurangi X1 min 2. Maka kita akan dapat min 1 per min 3 sama dengan 1 per 3. Oke, nah kita udah dapat nih, ternyata jari-jarinya itu, ya, dia pasti melalui dua titik. Pertama min 2,3 dan min 5,2. Oke, gradiennya 1 per 3. Maka, ingat tadi, ya, jari-jari tegak lurus dengan garis singgung, ya. Sehingga gradien garis singgungnya adalah, oke, berarti misalkan M1 ya. Kita akan misalkan sepertiga tadi sebagai M1 kalikan M2. M2 ini adalah gradien garis singgung. Oke. Ini adalah gradien garis singgung M2-nya. Oke. M1 berarti sepertiga kali M2 sama dengan min 1. Kita kalikan kiri dan kanan dengan 3. Maka kita akan dapat gradien garis singgungnya min 3. Oke. Kita udah dapat gradien garis singgungnya min 3. Ya. Sehingga kalau kita diminta menentukan persamaan garis singgungnya, langsung aja. PGS lingkaran yang melalui titik min 5,2 adalah kita akan pakai rumus yang sudah teman-teman kenal juga mungkin dari SMP, yaitu Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Oke. Y1-nya 2, M-nya min 3, X1 min 5. Nah, seperti ini. Kita operasikan, berarti Y min 2 sama dengan min 3 kali X plus 5. Ya. Y min 2 sama dengan min 3 X min 15. Maka persamaan garis singgungnya yang melalui titik min 5,2 adalah Y sama dengan min 3X min, ya. Salah nulis tanda, maaf. Min 3X min 13. Oke, inilah persamaan garis singgungnya. Oke, itu untuk soal nomor 1. Sekarang kita akan bahas lagi untuk tipe soal yang mirip dengan soal nomor 1 tadi. Oke, kali ini kita punya persamaan lingkaran yang berbeda dengan tadi ya. Di soal ini, persamaan lingkarannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus 4X min 2Y min 15 sama dengan 0 yang melalui titik min 4,5. Oke, sekarang kita akan cek dulu ya, apakah dia berada pada lingkaran seperti tadi. Berarti kita cek kedudukan titiknya sebagai berikut. Oke, kita cek. X-nya ganti min 4, Y-nya ganti dengan 5. Oke. Berarti akan seperti ini. Kita hitung berarti 16 ditambah 25 kurangi 16 kurangi 10 kurangi 15. Dan kalau kita hitung dia akan sama dengan 0 ya. Jadi kita bisa tahu bahwa titik min 4,5 berada pada lingkaran. Oke. Kita udah tahu ini. Nah, berikutnya adalah seperti tadi, kita tentukan titik pusatnya, ya. Maka titik pusat lingkaran, ya. Lingkaran adalah ambil koefisien X berarti 4 bagi min 2, koma ambil koefisien Y min 2 bagi dengan min 2. Kita akan dapat min 2,1. Ini adalah pusat lingkarannya. Oke? Kalau kita ilustrasikan, dia kan seperti ini. Jadi kita punya lingkaran ya. Kita punya lingkaran seperti ini.
Kemudian pusatnya itu di min 2,1, katakan di sini ya. Terus min 4,5 anggap aja sebelah sana gitu ya. Ini min 4,5. Oke. Buat jari-jarinya ya. Dan karena kita diminta untuk menentukan persamaan garis singgungnya, berarti kita misalkan, nah ini anggap aja ilustrasi ya. Ini hanya ilustrasi karena kita nggak tahu apakah garisnya. Nah, kurang lebih akan seperti ini. Ya, kurang lebih akan seperti ini. Nah, dia akan seperti ini. Oke. Ingat ini ilustrasi aja, biar lebih mudah ngebayanginnya. Oke? Nah, sekarang dengan cara yang sama seperti tadi, langkah berikutnya adalah kita akan hitung gradiennya. Gradien apa? Gradien garis jari-jarinya. Ya, kita akan hitung itu. Oke, gradien garis yang melalui titik min 2,1 dan min 4,5 adalah, oke, sama seperti tadi biar lebih enak, ini aku misalkan X1, Y1 dan yang sebelah sana X2, Y2. Oke, kita hitung gradiennya. M sama dengan Y2 min Y1, ini aku tulis aja, Y25 Y11 per 5 kurangi 1 ya, per X2 min 4 kurangi dengan X1 min 2. Oke, kita hitung berarti 4 bagi min 2, min 2. Nah, dari sini kita udah dapat bahwa gradien garis yang melalui titik min 2,1 dan min 4,5 itu min 2. Ya, oke. Nah, kalau kita dapat, berarti kita bisa hitung gradien garis singgungnya. Ya kan? Kita bisa hitung. Oke. Gradien garis singgungnya, ya, gradien garis singgungnya adalah min, aku tulis M1 kali M2 dulu ya, biar enak aja kayak tadi. Oke, berarti M1-nya min 2 kali M2 sama dengan min 1. Kita akan dapat M2 itu setengah. Oke, nah baru deh kita bisa bikin persamaan garis singgungnya ya. Kita bisa buat sekarang. Oke, maka persamaan garis singgungnya adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Oke. Y1-nya pakai yang 5, Y min 5, sama dengan setengah kali X min X1-nya ganti min 4 ya. Berarti akan seperti ini. Kemudian kita sederhanakan, berarti Y min 5 sama dengan setengah kali X plus 4. Oke, mungkin biar kita nggak punya bentuk yang pecahan kayak gini, ya, kita kalikan kedua ruas dengan 2. Berarti 2 kali Y min 5 sama dengan X plus 4. Oke, 2Y min 10 sama dengan X plus 4. Oke, maka kita akan dapat 2Y sama dengan X plus 14. Oke, atau kalau mau dinyatakan dalam bentuk ini juga sama aja, X min 2Y plus 14 sama dengan 0. Oke, seperti itu. Kita udah dapat persamaan garis singgungnya. Sekarang, gimana kalau dibalik? Nah, ini juga akan jadi pengantar untuk bagian berikutnya ya, bahwa di soal nomor 3 ini, kita udah dikasih garis singgungnya. Ya, kita udah dikasih garis singgungnya nih. Tugas kita sekarang adalah persamaan lingkarannya apa? Nah, ini. Nah, ini. Ini tugas kita sekarang. Oke, biar kebayang, aku akan bikin ilustrasi kayak tadi ya. Aku akan gambarkan seperti ini. Ini ilustrasi aja ya.
Oke, pusatnya itu di min 1,1. Dan menyinggung garis 12x min 5y min 9 sama dengan 0. Oke. Sekali lagi ini hanya ilustrasi aja karena kita nggak tahu nanti. Ya, anggap aja kita nggak tahu gambar yang sebenarnya itu kayak gimana. Anggaplah seperti ini. Nah, anggaplah seperti ini. Yang biru ini adalah garis singgungnya ya. Oke. Misalkan garis L kayak gini. Oke. Kemudian jari-jari lingkaran berarti kan dia menghubungkan titik min 1,1 dengan titik yang warna biru ini ya. Nah, ini juga yang menjadi pembeda nanti di sel ini. Bahwa kalau di dua sel sebelumnya kita udah dikasih titik singgungnya ya. Yang ini kita nggak tahu titik singgungnya itu di mana, kita nggak tahu ya. Oke. Nah, tugas kita sebenarnya adalah selain menentukan persamaan lingkaran, mungkin juga kita akan cari titik singgungnya itu di mana. Oke. Nah, sekarang dengan konsep tadi di bagian awal ya, kita bisa buat jari-jarinya, ya kan? Nah, anggap aja ini jari-jari min 1,1. Misalkan aku kasih nama apa ya garisnya ya? Garis R katakan. Oke. Ingat tadi jari-jari tegak lurus dengan garis singgung. Berarti kayak gini. Oke. Nah, dari sini kita bisa tahu gradien garis L-nya. Garis singgungnya kita udah bisa tahu gradiennya. Ya. Oke. Kita review lagi. Kalau kita punya persamaan garis yang bentuknya AX plus BY plus C sama dengan 0 ya. Gradiennya itu adalah min A per B. Dengan catatan B-nya tidak boleh 0. Oke. Dengan menyamakan persamaan garis singgung ini dengan bentuk AX plus BY plus C sama dengan 0, kita akan dapat bahwa gradien garis L adalah min 12 per min 5 atau 12 per 5. Oke. Maka ya, ingat tadi bahwa gradien garis singgung kalau kita kalikan dengan gradien garis jari-jarinya itu hasilnya min 1 ya. Oke, ML berarti gradien garis L, garis singgung 12 per 5, kalikan dengan gradien garis jari-jari, dia hasilnya harus sama dengan min 1. Maka kita akan dapat gradien garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik singgung, alias jari-jarinya, itu adalah min 5 per 12. Oke, nah, kemudian kita akan misalkan titik singgungnya dengan apa ya? Pekomaki mungkin. Oke. Kita akan misalkan titik singgungnya dengan pekomaki. Oke. Nah, dari sini titik pekomaki dia berada pada garis singgung dan juga otomatis berada pada lingkaran juga, ya kan? Maka dari sini ada dua kondisi yang harus terpenuhi. Oke, tapi sebelum aku jelaskan dua kondisi ini, ya, dari hasil yang udah kita dapat, ya, bahwa gradien garis R dia kan min 5 per 12 ya. Oke. Gradien garis R min 5 per 12. Berarti berarti gini. MR berarti kan Q min 1 per P min min 1 ya. Atau Q min 1 per P plus 1. Oke. MR kita udah tahu min 5 per 12. Dia akan sama dengan Q min 1 per P plus 1. Ya. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Yang kedua adalah karena pekomaki berada pada garis singgung ya, yang kumisalkan sebagai garis L, maka X dan Y yang ada di sini itu bisa aku ganti X-nya dengan P, Y-nya dengan Q. Ya kan? Berarti 12 karena
P, Q berada pada garis singgung ya. Garis singgung berlaku 12P min 5 Q min 9 sama dengan 0. Ini yang kedua. Oke. Sama yang ketiga nanti ketika kita memisalkan persamaan lingkarannya ya. Karena P, Q berada pada lingkaran, berlaku apa? Bahwa P plus 1 kuadrat plus Q min 1 kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini. Oke. Dari sini kita pakan ya. Kalau kita lihat, mungkin akan sedikit sulit ya di awal. Tapi sebetulnya ini tuh nggak yang terlalu sulit. Karena dari poin 1, setidaknya dari poin 1 dulu. Dari sini, aku bisa tulis bahwa Q min 1 itu sama dengan min 5/12 kali P plus 1. Oke, semoga nggak bingung ya. Karena, kenapa kok kita bisa tulis seperti ini? Karena kiri dan kanan yang di sini, ya, ruas kiri sama kanan, itu aku kalikan dengan P plus 1. Ya, sehingga nanti kita akan dapat bentuk ini. Oke, arahnya nanti adalah kita bisa substitusikan ke poin ketiga ini. Q min 1-nya aku ganti dengan ini. Ya, ini bisa aku ganti seperti ini. Dia sama dengan R kuadrat. Kayak gitu. Oke. Yang nanti kalau kita sederhanakan, dia akan seperti ini. Kalau kita hitung, R kuadrat. Oke. Tapi ini kita simpan nanti. Ya, mungkin kita akan perlu ya di suatu titik nanti kita akan perlu. Tapi untuk sekarang enggak dulu. Oke. Karena what if I told you bahwa sebetulnya kalau kita manfaatkan poin 1 dan 2, ya, mungkin kita akan bisa dapat nilai P dan Q-nya. Kita coba deh. Oke, kita coba kali ini. Dari sini, dari poin 1, kita akan punya Q-nya. Itu sama dengan min 5/12 kali P plus 1 ditambah 1 ya. Nah, berarti gini. Kita punya persamaan ini. Mau? Atau mungkin yang ini aku hapus dulu. Nah, ini aku hapus dulu. Sekarang kita akan fokus buat nyari titik singgungnya dulu ya. Berarti dapat nilai P dan Q. Oke. P-nya kita biarkan aja. Nah, Q-nya kita ganti dengan ini. Oke, Q-nya kita ganti dengan itu. Kurangi 9. Dia sama dengan 0. Oke. Kemudian kita akan jabarkan, kita sederhanakan. 12P, berarti ya, 12P plus 25/12 kali P plus 1 min 5 min 9 sama dengan 0. Oke. Supaya nanti kita tidak berurusan dengan per 12, kalikan kiri dan kanan dengan 12, maka kita akan dapat 144P ditambah 25 kali P plus 1 min 60 min 108. Dia sama dengan 0. Oke. Nah, kemudian 144P ditambah 25P ditambah 25 kurangi 168 sama dengan 0. Ya. Dari sini kita akan dapat 169P, dia akan sama dengan 168 kurangi 25, berarti 143. Maka P-nya 143/169, yang bisa kita sederhanakan jadi 11/13. Oke, P udah dapat, sekarang Q-nya. Ya. Nah, Q-nya bisa kita dapat dengan bentuk tadi, yaitu min 5/12 kali P plus 1 ditambah 1. Seperti ini. Ya. Berarti dia akan sama dengan
min 5/12 kali 11/13 tambah 1 ditambah 1. Hey, kita sederhanakan berarti min 5/12 kali 24/13, kemudian kita tambah 1 ya. 24 bagi 12, 2 ya. Berarti kita punya nanti min 10/13 ditambah 1. Dapat 3/13. Nah, dari sini kita dapat titik singgungnya adalah 11/13, 3/13. Ya, kita dapat titik singgungnya. Mungkin aku akan tulis di sebelah sini. Oke, di bagian kanan atas. Oke, titik singgungnya adalah P-nya tadi 11/13, Q-nya 3/13. Oke? Nah, dari sini kita akan perlukan info yang tadi ya, di pernyataan 3, bahwa karena titik singgungnya juga berada pada lingkaran, berlaku ini. Ya. Maka kita bisa substitusikan P dan Q-nya. Oke? Maka jari-jari lingkarannya ya. Jari lingkarannya adalah R kuadrat sama dengan P plus 1 kuadrat plus Q min 1 kuadrat. P-nya ganti 11/13, Q-nya dengan 3/13. Ya. Oke, ini kita hitung dapat 24/13 kuadrat ditambah min 10/13 kuadrat. Oke. Kemudian kalau kita hitung lagi, berarti 576/169 ditambah 100/169. Dapat 676/169. Yang ini bulat nanti 4. Oke. Maka dari sini jari-jarinya berarti akar dari 4, 2. Atau sebenarnya kita nggak perlu nyari jari-jarinya ya, karena R kuadrat aja udah cukup. Oke. Dengan demikian akhirnya persamaan lingkarannya adalah persamaan lingkarannya berarti X min 1 kuadrat plus Y min 1 kuadrat sama dengan 4. Ya. Berarti X plus 1 dikuadratkan tambah Y min 1 kuadrat sama dengan 4. Atau kalau dinyatakan dalam bentuk ini juga bisa. Berarti X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X ya. Min 2Y plus 1 sama dengan 4. Bisa kita sederhanakan menjadi X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X min 2Y min 2 sama dengan 0. Dan itulah persamaan lingkarannya. Oke, ini cukup panjang untuk soal nomor 3 ini, tapi bisa kita selesaikan dengan konsep yang sama seperti di 2 soal sebelumnya. Oke, nah mungkin aku akan tambahkan bagian yang ini juga, penjelasannya ya. Titik singgung diperoleh sebagai berikut. Jadi ya mohon maaf kalau misalnya nggak terlalu rapi, alias nggak yang rapi-rapi banget lah. Tapi setidaknya dapat intinya, ya. Kayak gitu. Dan itu bagian pertama, teman-teman, ya. Bagian pertamanya adalah menentukan persamaan garis singgung lingkaran pada titik yang dilewati oleh lingkaran. Ini bagian pertama. Sekarang kita akan masuk ke bagian kedua, ya. Dan sekaligus juga merupakan bagian terakhir dari video ini, yaitu persamaan garis singgung lingkaran yang bergradien M. Jadi kita akan diminta untuk membuat persamaan garis singgung lingkaran dengan gradien tertentu. Nah, sama seperti tadi, pernah lihat rumus ini mungkin ya.
bahwa ketika kita punya bentuk persamaan lingkaran yang berbeda-beda, secara umum sebetulnya ada dua bentuk persamaan garis singgung. Dengan gradien M, yang pertama yang ini biasanya kita pakai ketika titik pusatnya 0,0, dan yang kedua adalah sama sebetulnya seperti yang di atas, cuma yang ini kita pakai ketika titik pusatnya itu selain 0,0. Ya, oke. Dan sebetulnya sama seperti tadi. Kita nggak usah ngafalin rumusnya. Ya, nggak usah kita hafalin. Oke. Jadi aku akan copy lagi penjelasan yang tadi aja. Nah, ini aku salin lagi di sini. Karena it's exactly the same, ya. Sebenarnya akan sama. Oke. Sebetulnya sama seperti tadi, dengan satu perbedaan aja. Satu perbedaan ini adalah, kalau di bagian pertama tadi, ya, kita udah dikasih titik singgungnya, ya kan? Kita udah tahu titik singgungnya di mana. Tapi untuk bagian yang kedua ini, kita nggak tahu titik singgungnya. Alias sebetulnya mirip dengan soal nomor 3 di bagian pertama tadi, itu yang ini. Oke. Cuma kalau yang di bagian kedua nanti, kita hanya diminta untuk bikin persamaan garis singgungnya aja, nggak yang dibalik. Atau persamaan garis singgungnya dikasih, kita disuruh nyari persamaan lingkarannya. Oke, kayak gitu. Sama seperti tadi. Sekarang kita langsung bahas aja yang nomor 1. Nah, ini. Hmm, Kalau melihat soalnya, mungkin langsung kepikiran pakai rumus yang tadi mungkin ya. Kita baca dulu. Jika Y sama dengan min 2X plus A dan Y sama dengan min 2X plus B dengan A tidak sama dengan B merupakan garis-garis singgung lingkaran berikut, ya, hitung nilai A plus B. Oke, kalau kita baca soalnya, ada poin ini. Oke, sepanjang itu, yang nggak panjang-panjang banget juga sih, intinya di sini. Oke, intinya adalah, kalau kita punya bentuk seperti ini, maka akan ada dua garis singgung yang berbeda. Oke. Dua garis singgung yang berbeda. Otomatis nanti titik singgungnya juga beda. Ya. Oke. Sebetulnya ada dua cara. Kita bisa substitusikan salah satu persamaan. Mau yang min 2x plus A boleh. Atau yang min 2x plus B, min 2x plus B juga boleh. Ya. Dia akan menghasilkan jawaban yang sama. Tapi, aku akan fokuskan ke cara ini. Cara yang pakai konsep tadi ya, bahwa misalkan, ini sekali lagi ilustrasi juga ya nanti. Oke, misalkan lingkarannya seperti ini. Oke, kita punya dua garis singgung. Yang ini misalkan, ini yang pertama. Yang kedua mungkin warna apa ya, hijau deh misalkan. Bentar. Atau mungkin ini aku akan copy dulu garisnya. Nah, taruh. Kalau digambar, ilustrasinya akan seperti ini. Ya, ilustrasinya akan seperti ini. Bahwa kita akan punya dua garis singgung yang berbeda. Oke. Kemudian titik pusatnya misalkan di sini deh katakan. Ya. Nah, prinsipnya sama aja kayak tadi. Bahwa jari-jari tegak lurus dengan garis singgung. Ya. Maka kita bisa bikin seperti ini. Oke. Nah, sama seperti tadi. Kita cari dulu titik pusatnya. Ya. Oke. Kita cari dulu titik pusatnya. Pusatnya berarti
min 6 bagi min 2,8 per min 2. Oke, dapat 3, min 4. Ya, dapat ini. Kita udah tahu ternyata pusatnya itu di min 3,4. Oke, misalkan garis R ya, dan garis L aja kayak tadi ya. Oke, dari sini kita udah tahu gradien garis singgungnya itu min 2. Ya, sehingga gradien garis R, oke, ini bisa aku tulis di bawah ini aja mungkin. Gradien garis R adalah MR kali ML sama dengan min 1. Oke, ML-nya kita udah tahu 2, min 2, ya. Berarti min 2 kali MR sama dengan min 1, sehingga gradien garis R itu setengah. Oke, kalau kita udah tahu gradiennya ternyata setengah, gradien jari-jarinya ya, garis jari-jarinya, kita akan misalkan titik singgungnya titik A katakan, C, D. Oke, supaya tidak ambigu dengan A dan B, karena A dan B udah dipakai. Jadi aku akan pakai C dan D. Ya, ini adalah titik singgungnya. Oke, sekarang prinsipnya sama kayak tadi, bahwa gradien jari-jarinya setengah, berarti kita punya D-4 per C-3 sama dengan setengah. D-4 per C plus 3 sama dengan setengah. Kalikan silang, kita akan punya C plus 3 sama dengan 2 kali D-4. Ya, berarti C plus 3 sama dengan 2D-8. C sama dengan 2D-11. Oke. Nah, sekarang karena kita punya ya, karena kita punya lingkaran ini ya, titik singgungnya juga otomatis dilewati lingkaran kan. Maka kita bisa melakukan hal ini nanti. Karena C, D berada pada lingkaran, ya, berada pada lingkaran, berlaku X-nya ganti C, Y-nya ganti D, ya kan? C kuadrat plus D kuadrat min 6C plus 8D plus 5 sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang kita akan substitusikan C-nya 2D min 11. Ya, kita akan punya bentuk ini. Oke. Kita jabarkan, berarti kita akan punya 4D kuadrat ya. Min 2 kali 2 kali 11 berarti 44. D plus 121 plus D kuadrat min 12D plus 66 plus 8D plus 5 sama dengan 0. Oke, kemudian kita kelompokkan yang sejenis, suku-suku yang sejenis ya. Kita akan dapat 5D kuadrat ya. Di situ min 48D. I think, oke, mungkin aku akan cek lagi untuk soalnya. Aku akan cek lagi. Oke, tapi kita lanjutkan dulu. 5D kuadrat min 48D plus 121 sama 71 ya, berarti 192. Ini akan sama dengan 0. Kalau kita mau nyari faktornya, depannya ini kan 5 kan dia dengan 5. Berarti nanti aku bisa tuliskan 5D kali D gini. Dia akan sama dengan 0. Nah, cuma mungkin PR-nya adalah nyari buat ngisi ini sebetulnya. Itu yang akan jadi PR kita. Oke, itu. Nah, sekarang, mungkin aku akan cek lagi. Oh, pantesan. Nah, ternyata kebalik min plusnya, sorry. Baru sadar salahnya di mana. Mohon maaf. Oke, hasilnya ini kebalik, guys. Nah,
Oke, ini kebalik. Harusnya D min min 4 per C min 3, ya kan? Berarti D plus 4 per C min 3 sama dengan setengah. Oke? Nah, ini juga mungkin poin yang harus diperhatikan juga. Jangan sampai min plusnya kebalik, ya. Jangan sampai min plusnya kebalik. Begitu kebalik, bisa berubah semuanya, ya. Oke, kita lanjutkan. Berarti C min 3 sama dengan 2 kali D plus 4. C min 3 sama dengan 2D plus 8. C-nya sama dengan 2D plus 11. Nah, baru C-nya ganti dengan yang ini. Ya, 2D plus 11 plus 8D plus 5 sama dengan 0. Oke, jabarkan 4D kuadrat plus 44D plus 121 plus D kuadrat min 12D min 66 plus 8D plus 5 sama dengan 0. Sederhanakan 5D kuadrat plus 40D ya. Plus 40D plus 60. Ini sama dengan 0. Bagi 5, D kuadrat plus 8D plus 12 sama dengan 0. Yang ini kalau kita faktorkan, dia akan menghasilkan D plus 6 kali D plus 2 sama dengan 0. Ada dua nilai D, min 6 atau min 2. Oke. Dari sini karena kita udah dapat nilai D-nya, kita bisa dapat nilai C. Caranya adalah kita masukkan aja. Seperti ini. Untuk setiap nilai D yang kita dapat ya, untuk D sama dengan min 6, kita akan dapat C-nya itu min 12 ditambah 11 berarti min 1. Sedangkan kalau D-nya min 2, kita akan dapat C-nya 7. Oke. Dari sini ya, dari sini titik singgungnya berarti ada 2 ya. Ada 2 titik singgung. Nanti adalah misalkan A1 min 1, min 6 dan A2 yaitu 7, min 2. Oke. Sekarang begitu kita udah punya titik singgungnya, kita bisa buat persamaan garis singgungnya. Mungkin aku akan bikin di bagian yang sebelah sini ya, di pojok kanan atas. Oke, dengan demikian persamaan garis singgung atau aku singkat PGS aja. PGS lingkarannya adalah yang pertama dulu, ketika titik singgungnya itu tadi min 1, min 6 ya. Min 1, min 6. Oke. Kita pakai rumus yang sudah sangat familiar ya. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y1 ganti min 6, X1 ganti min 1. Gradiennya min 2 ya. Sederhanakan Y plus 6 sama dengan min 2 kali X plus 1. Y plus 6 sama dengan min 2 X min 2. Sehingga Y sama dengan min 2 X min 8. Oke. Karena di persamaan garis singgungnya itu dalam bentuk Y sama dengan min 2X plus A dan min 2X plus B, ambil aja min 8 ini sebagai A. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika titik singgungnya itu 7, min 2. Oke. 7, min 2 berarti sama seperti tadi. Kita pakai rumus ini. Y1-nya ganti min 2, M-nya ganti min 2, X1 ganti 7. Berarti Y plus 2 sama dengan min 2X plus 14. Y sama dengan min 2X plus 12. Inilah persamaan garis singgungnya. Oke. 12 ini kita misalkan sebagai B. Ya. Sehingga bagian akhirnya adalah dengan demikian nilai A plus B adalah min 8 tambah 12, 4. Gitu. Oke.
Itu untuk nomor 1. Sekarang kita akan coba bahas nomor 2. Oke? Tentukan persamaan garis singgung lingkaran X min 3 kuadrat plus Y plus 2 kuadrat sama dengan 5 yang sejajar. Highlight-nya di kata yang sejajar. Ya. Dengan garis 2X plus Y sama dengan 10. Pertama dulu kita akan tentukan pusatnya dulu ya. Pusatnya dulu deh. Oke. Pusatnya kalau bentuknya seperti ini dia enak. Langsung kita bisa dapat 3, min 2. Oke. Kemudian, biar kebayang, kita akan bikin gambarnya deh. Nah, misalkan seperti ini. Kita tahu pusatnya 3, min 2 ya. Garis 2X plus Y sama dengan 10. Gradiennya berarti min 2 ya. Ini, nah, gradiennya berarti min 2 per 1, min 2. Oke. Misalkan nanti, ini ilustrasi sih sebenarnya ya. Ini ilustrasi aja. Nah, misalkan garis singgungnya nanti yang warna biru ini. Oke. Garis yang sejajar. Nah, masalahnya adalah kita nggak tahu, jadi kita anggap aja garisnya akan seperti ini. Oke. Sekali lagi, ini hanya ilustrasi ya. Gambar yang ini. Hanya ilustrasi. Oke. Anggap aja garis ini adalah garis 2X plus Y sama dengan 10. Anggap aja kayak gitu. Oke. Ya. Anggap aja seperti ini garisnya. Alright. Habis itu, apa ya? Oke. Sekarang gini. Kalau kita tahu garis singgungnya, nanti gradiennya juga min 2, karena ingat, kalau kita punya dua garis yang sejajar ya, dua garis yang sejajar, gradiennya sama. Ya, gradiennya akan sama. Oke, sehingga gradien garis yang tegak lurus dengan garis singgung alias garis jari-jarinya, misalkan garis R gini ya, garis R dan garis L mungkin ya. Gradien garis R itu setengah nanti. Oke, gradiennya setengah. Dan juga kita bisa misalkan ya titik singgungnya. Misalkan titik A, B katakan. Ini adalah titik singgungnya. Oke. Ini adalah titik singgung. Berarti gradien garis R setengah. Oke, dari sifat bahwa dua garis yang tegak lurus, hasil kali gradiennya min 1. Ya. Oke, dapatnya dari sini. M sama dengan setengah. Oke, garis R, dia akan melalui titik A, B dan 3, min 2. Oke, sehingga kita akan punya B min 2. Ya. Kita akan punya B min 2 per A min 3. Ini sama dengan setengah. Oke, berarti B plus 2 per A min 3 sama dengan setengah. Kalikan silang, kita akan punya A min 3 sama dengan 2 kali B plus 2. A min 3 sama dengan 2B plus 4, sehingga A sama dengan 2B plus 7. Oke. Berikutnya, sama seperti tadi. Ya, karena titik A, B yang merupakan titik singgung, itu pasti berada pada lingkaran, ya kan? Berada pada lingkaran berlaku
A min 3 kuadrat plus B plus 2 kuadrat sama dengan 5. Oke. Dari sini nanti A-nya bisa aku ganti dengan 2B plus 7. Ya. Kita tulis ulang dulu. Kemudian kita ganti A-nya dengan 2B plus 7. Ya. Kita akan dapat hasil seperti ini. Sederhanakan 2B plus 4 kuadrat ditambah B plus 2 kuadrat sama dengan 5. Oke. Oke, aku cek lagi. Ya, hasilnya kayak gini. Oke. Kita sederhanakan, berarti 4B kuadrat ya. 4B kuadrat plus 16B plus 16 ditambah B kuadrat plus 4B plus 4 sama dengan 5. Oke. 5B kuadrat plus 20B plus 12. Plus 20, sorry. Plus 20 sama dengan 5. Berarti kita akan punya 5B kuadrat plus 20B plus 15 sama dengan 0. Bagi dengan 5, dapat B kuadrat plus 4B plus 3 sama dengan 0. Yang ini bisa kita faktorkan jadi B plus 3 kali B plus 1 sama dengan 0. B-nya min 3 atau B sama dengan min 1. Karena kita punya dua nilai B, otomatis nanti ada dua titik singgung. Ya kan? Ada dua titik singgung. Pertama, ketika B-nya min 3, A-nya itu 2 kali min 3 plus 7, kita akan dapat 1. Yang kedua adalah ketika B-nya min 1, kita akan dapat A-nya 5. Oke, jadi aku bisa tuliskan di bawah bahwa titik singgungnya adalah A1, 1,3, dan yang kedua adalah 5,1. Oke? Kalau kita udah punya titik singgungnya, kita bisa bikin persamaan garis singgungnya karena kita udah punya titik singgung dan juga gradiennya. Oke? Kita akan buat di sebelah kanan ya. Kita akan buat di bagian sini. Oke. Dengan demikian, PGS. Sorry. PGS lingkarannya adalah yang pertama. A1-nya, A1 tadi 1,3 ya. Oke. Ini yang pertama. Kelasnya sama seperti tadi sebetulnya. Kita pakai Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y min 3 sama dengan min 2 kali X min 1. Karena kita udah tahu gradien garis singgungnya min 2. Ya. Sederhanakan Y plus 3 sama dengan min 2X plus 2. Kita akan dapat Y sama dengan min 2X plus 5. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, ketika titik singgungnya itu 5, min 1. Ya, kita masukkan M-nya min 2, X1-nya 5, Y1-nya M-nya min 2, X1-nya 5, Y1-nya min 1. Oke. Berarti Y min 1 sama dengan min 2 kali X min 5. Sederhanakan. Maka kita akan dapat hasil seperti ini. Ya. Bahwa ada dua persamaan garis singgung nanti. Yang pertama adalah Y sama dengan min 2X plus 5. Min 1, sorry. 2 kurangi 3 ya kan? Yaitu Y sama dengan min 2X min 1. Dan yang kedua adalah Y sama dengan min 2X plus 9. Kayak gitu. Oke? Itu untuk soal nomor 2. Sekarang kita akan bahas soal terakhir ya di video ini. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran berikut yang tegak lurus. Highlightkan di tegak lurus ya.
tegak lurus dengan garis 3x min 2y plus 1 sama dengan 0. Oke. Kita cari dulu gradien garis ini. Ya. Katakan garis ini sebagai gradien garis yang ini sebagai M1 gitu ya. Maka M1 dia akan sama dengan min 3 per min 2. Sama dengan 3 per 2. Oke. Nah, dari sini ya, pertama kita akan hitung dulu gradien garis singgungnya. Ya. Singgungnya adalah M1 kali M2 sama dengan min 1. Oke, M1 ganti 3 per 2. 3 per 2 M2 sama dengan min 1. Berarti M2 dia akan sama dengan min 2 per 3. M2 ini adalah gradien garis singgung. Oke. Nah, sekarang kita akan bikin ilustrasinya kayak tadi ya, sama seperti tadi. Kita akan gambar, kita akan buat lingkaran. Oke. Sama pusatnya, ini juga penting ya. Kita juga harus tentukan pusat lingkaran ini. Oke. Pusatnya, ya, ini aku kasih warna ungu deh. Pusatnya ada pada titik 4 per min 2, min 6 per min 2. Berarti min 2,3. Oke, pusatnya di situ min 2,3. Gradien garis singgungnya min 2 per 3. Berarti kalau ilustrasikan dia akan seperti ini. Dia akan seperti ini. Kurang lebih akan seperti ini. Ini contoh aja. Oke, misalkan ini gradien ini garis L gitu ya. Oke, maka ya kalau kita tarik jari-jari dari pusat ke titik singgung ya, ini titik singgungnya kan yang di sini. Misalkan A, A lagi, iya nggak apa-apa. Misalkan ini titik singgungnya, titik A, A, B. Kalau aku tarik garis ini, jari-jari, ya, kalau aku tarik, maka gradiennya 3 per 2, ya kan? Nah, gradiennya 3 per 2. Misalkan ini L. Oke, gradiennya 3 per 2. Maka, ya, MR, dia kan juga 3 per 2 sebetulnya, ya kan? Berarti kita punya B min 3 per A min 2 sama dengan 3 per 2. B min 3 per A plus 2 sama dengan 3 per 2. Ya. Kalikan silang kita akan punya 2 kali B min 3 sama dengan 3 kali A plus 2. 2B min 6 sama dengan 3A plus 6. 2B berarti 3A plus 12. Maka B, kalau kita nyatakan dalam A, dia akan sama dengan 3 per 2 A plus 6. Oke? Nah, sekarang sama seperti tadi, kita akan cari titik singgungnya. Ya, cari titik singgungnya. Caranya gimana? Sama seperti tadi. Oke? Sama seperti tadi. Karena titik singgung yaitu AA, B berada pada lingkaran, berlaku A kuadrat plus B kuadrat plus 4A min 6B sama dengan 0. Ya. A kuadrat plus B-nya ganti dengan 3 per 2A plus 6. Oke. Plus 4A min 6 kali 3 per 2A plus 6. Seperti ini. Ini akan sama dengan 0. Ya. Kemudian kita jabarkan ya. Berarti kita punya A kuadrat plus 9 per 4 A kuadrat ditambah 2 kali 3 per 2 kali 6. Berarti 18A plus 36 ditambah 4A min 9A min 36 sama dengan 0.
36 dengan min 36 habis. Berarti kita punyanya 13/4A kuadrat plus 13A sama dengan 0. Oke. Dari sini kalau mau difaktorkan bisa. Ya, kita faktorkan aja. Berarti 13A kali A per 4 ditambah 1. Ini akan sama dengan 0. Ya. Nah, dari sini kita akan dapat A-nya sama dengan 0. Atau A per 4 plus 1 sama dengan 0. Yang ini kalau kita selesaikan, berarti A per 4 min 1, A-nya min 4. Oke. Titik singgungnya berarti kalau A-nya 0, B-nya 6. Kalau A-nya min 4, dia akan sama dengan 0. Ya. Oke. Nah, dari sini aku bisa tulis titik singgungnya adalah A1 misalkan 0,6 dan A2 itu min 4,0. Oke. Kita udah dapat titik singgungnya. Nah, terakhir kita buat persamaan garis singgungnya, ya kan? Langkah terakhir. Oke, kita bikin di bagian kanannya, di sebelah kanan ini masih ada space. Ya, masih ada dikit lah ya. Oke, dengan demikian kita bisa bikin PGS-nya, ya. Persamaan garis singgung lingkarannya adalah yang pertama ketika titik singgungnya itu 0,6 ya, maka kita langsung aja ya masukkan Y-6 sama dengan min 2/3. Oke. Min 2/3 kali X min 0. Yang berarti Y min 6 sama dengan min 2/3 X. Y sama dengan min 2/3 X plus 6. Atau kalau misalnya kita mau nyatakan dalam bentuk seperti ini juga boleh. Atau 2X plus 3Y min 18 sama dengan 0. Ya, ini juga boleh. Kemudian yang kedua adalah ketika titik singgungnya itu min 4,0 tadi. Min 4,0 berarti Y min 0 sama dengan min 2/3 kali X min 4. Berarti Y sama dengan min 2/3 X plus 4. Kalau kita kalikan juga nggak masalah. Kita akan dapat seperti ini. 3Y sama dengan min 2 kali X plus 4. Ini aku jadwalkan dulu aja deh. Berarti 3Y sama dengan min 2X min 8. Atau 2X plus 3Y plus 8 sama dengan 0. Kayak gitu. Oke? Nah, dari sini kita sudah dapat persamaan garis singgung lingkarannya. Oke, dan soal ini merupakan soal terakhir untuk video ini. Jadi terima kasih banyak sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.